Halo, perkenalkan nama saya Zrebiansyah, NIM saya 22496787, KT 0986. Kami dari kelompok B3 dan saya sebagai ketua. Ini adalah kelompok saya. Hai, kami dari kelompok PKH B3. Nama saya Anastasia Tesalonika Ambarita dengan NIM 204555312, KT 09160. Nama saya Madasi Baulianti dengan NIM 2045975, KT 0924. Nama saya Dia Eka Saputri, NIM 22497251, KT 09869. Nama saya Amelia Juliana dengan NIM 22495738, KT 0924. Gangguan biotik pada pekarangan rumah di daerah Sumber Adi, Sleman oleh kelompok perlindungan dan kesehatan B3 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sri Rahayu MP. Pada video kali ini, kami telah menemukan 4 penyakit pada lokasi pekarangan rumah. Penyakit pertama yaitu kerusakan daun oleh ulat perusak daun dengan nama hama Pteroma flagiofleps dengan ordo Lepidoptera. Hama ini memiliki metamorfosis sempurna dengan tipe mulut penggigit dan pengunyah. Bagian pada pohon yang diserang yaitu daun bagian bawah. Gejala yang ditemukan yaitu lubang pada daun dan pengurangan luas daun. Sedangkan tanda yang ditemukan yaitu terdapat serangga dan 2 tipe rumah atau kantung serangga dari ranting dan seresah. Mekanisme penyerangan yaitu melalui larva atau dikeluarkannya sulur atau benang putih untuk merangkai rumah. Dengan musim penyerangan, biasanya pada musim kemarau. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring tanaman secara rutin dan pengendalian yang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, cara mekanis melalui pengambilan ulat secara langsung pada tanaman. Yang kedua, cara biologis dengan pemberian musuh alami berupa patogen maupun predator. Dan cara yang ketiga yaitu cara kimia melalui pemberian insektisida. Penyakit kedua terdapat pada inang yang sama dengan penyakit pertama, yaitu jambu biji atau Psidium guajava, dengan penyakit kerusakan pada daun diakibatkan kutu putih atau Pseudococcus lilacinus dengan ordo Homoptera. Hama ini memiliki metamorfosis tidak sempurna dengan tipe mulut pencucuk dan pengisap. Bagian pada pohon yang diserang yaitu bagian daun dan ranting atau batang. Mekanisme penyerangan
pada fase larva dan imago. Gejala yang ditemukan yaitu daun layu dan mengering. Dengan tanda yang ditemukan yaitu ditemukan bekas sekresi berwarna putih yang mengandung glukosa dari kutu putih. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melalui monitoring dan pengendalian. Pengendalian yang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu cara yang pertama, cara mekanis, melalui pembersihan serangga. Kemudian, cara yang kedua dapat dilakukan melalui cara biologis, melalui pemberian musuh alami, yaitu kumbang koksi. Yang ketiga dapat dilakukan melalui pemberian insektisida alami, yang merupakan cara kimia. Pada penyakit ketiga, terdapat pada inang daun salam di lokasi yang sama dengan penyakit serangga penggerek batang oleh hama Cistrosera festiva. Hama ini berasal dari ordo Coleoptera dengan metamorfosis sempurna dan tipe mulut penggigit dan pengunyah. Bagian yang diserang pada tanaman yaitu bagian batang dengan mekanisme penyerangan pada fase larva dan imago. Gejala yang ditemukan yaitu tajuk kering, kemudian ditemukan lubang pada batang pohon yang jika parah bisa menyebabkan kematian pada pohon. Tanda yang ditemukan yaitu ditemukan serangga berupa larva dan imago. Lalu ada serbuk kayu di bawah pohon. Kemudian tanda terakhir yaitu tajuk pohon mengering maupun rontok. Pencegahan yang dapat dilakukan pada penyakit ini yaitu dengan melakukan monitoring secara rutin pada tanaman. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melalui 3 cara. Cara yang pertama, dengan cara mekanis melalui penebangan atau pemotongan bagian pohon. Cara yang kedua, yaitu dengan pengendalian secara biologis melalui pemberian jamur Beauveria bassiana ditambah air dengan cara diinfuskan ke pohon lewat lubang. Karena lubang tersebut terserang serangga. Kemudian, cara yang ketiga dapat dilakukan melalui cara kimia dengan pemberian insektisida. Penyakit keempat terdapat pada inang jambu air dengan penyakit gulma, yaitu benalu dan epifit.
Bagian yang diserang yaitu batang dan ranting. Dengan gejala yang ditemukan yaitu tumbuhan inang terlihat lemah karena beban dari tanaman epifit. Kemudian, gejala selanjutnya yaitu muncul banyak serangga yang bersarang di sekitar tumbuhan gulma dan berpotensi menjadi hama bagi tanaman inang. Hama ini akan menjadi sumber-sumber penyakit selanjutnya pada tumbuhan. Kemudian, tanda yang ditemukan yaitu munculnya tumbuhan epifit seperti dari divisi Pteridophyta dan famili Orchidaceae. Pencegahan yang dapat dilakukan pada tanaman yaitu dengan melakukan monitoring secara rutin, dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melalui pengambilan dan pembersihan gulma secara langsung dari pohon.